pagi pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, Sapa Nusantara kembali hadir ke hadapan Anda dan kali ini kita akan bahas terkait dengan kesiapsiagaan Basarnas menghadapi bencana hidrometeorologi. Mengapa kita ambil tema ini? Karena tema ini bertepatan dengan musim penghujan ini adalah musim-musim yang memang patut diwaspadai, terutama di Jawa Tengah. Seperti sebelumnya ada Cilacap dan Banjarnegara, semoga kejadian serupa tidak terjadi di daerah-daerah lainnya. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Basarnas Semarang, Bapak Budiono. Apa kabar nih, Pak? Alhamdulillah baik Mbak Lia, sehat. Alhamdulillah. Fit, segar, bugar ini ya, Pak ya, di tengah kondisi Insya yang saat Allah ini sedang, ini kadang kan kalau harus. musim penghujan ini banyak yang flu, banyak yang kurang fit itu ya, Pak ya. Pak Budiono, Benar. kita mau bahas terkait dengan antisipasi bencana hidrometeorologi yang sampai seperti kejadian-kejadian yang sebelumnya. Menurut Bapak, gambaran potensi eh, kejadian yang ada di Jawa Tengah ini yang patut diwaspadai apa aja nih, Pak? Ya, secara umum ya untuk Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang dengan atau dengan potensi bencana hidrometeorologi yang cukup tinggi. Iya. Kemudian dengan memasuki musim hujan yang saat ini sedang terjadi, maka wilayah ini mempunyai risiko ataupun mengalami risiko atau potensi risiko yang mungkin terjadi seperti banjir, kemudian banjir rob, tanah longsor, kemudian juga angin kencang dan gelombang tinggi yang biasa terjadi di kawasan pesisir ya, selatan maupun utara, dan juga kondisi geografis di Jawa Tengah ini yang memang mempunyai sungai yang besar, kemudian juga pegunungan ya, kemudian Iya. juga pesisir yang eh, cukup panjang sehingga membuat resiko bencana yang berulang ya setiap tahunnya bisa terjadi. Mungkin seperti itu, Mbak. Iya, sebelumnya kita juga melihat kalau di Jawa Tengah sebelumnya dulu ada Petung Kriono itu ya Bapak ya. Betul, Kemudian ada di Pekalongan. Cilacap, kemudian ada Banjarnegara. Kalau menurut Pak Budiono, peningkatan apakah di tahun 2025 ini peningkatan resiko bencananya lebih tinggi dibandingkan 2024 sebelumnya nih Pak? Ya, menurut hasil dari laporan maupun koordinasi kami dengan instansi terkait, di sini ada BPD, kemudian BMKG, maka terdapat kecenderungan adanya peningkatan frekuensi kejadian. Namun dengan intensitas yang memang bervariasi ya, karena perubahan iklim global yang saat ini sedang terjadi, maka pola hujan yang cukup ekstrim, terkadang hujan yang singkat namun intensitas hujan sangat lebat, sehingga kami menuntut kami untuk meningkatkan kesiapsiagaan ataupun memperkuat kesiapsiagaan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu bencana banjir ataupun tanah longsor yang memang menjadi langganan untuk setiap tahun di wilayah Jawa Tengah. Iya, kalau kita lihat di Semarang utamanya ini Pak, terutama daerah Kaligawe itu kan sudah tidak asing lagi ya bagi kita apabila hujan dengan intensitas yang berturut-turut, biasanya ini banjir, belum lagi tambahan dengan rob. Kemudian kita bagaimana dari pihak Basarnas menyikapi? Kalau yang kemarin kan sudah ada tuh Pak, November itu Betul. Agustus akhir Agustus hingga November itu kan banjirnya cukup lumayan panjang ya Pak, durasinya hampir satu Betul. pekan lebih. Mm. Kemudian kalau kita Iya, lihat dari BMKG kemarin, ini kan diprediksi puncak musim hujan di Semarang ini antara Januari Februari. Kemudian bagaimana persiapan dari Basarnas menghadapi puncak musim penghujan? Karena sebelumnya ini yang November itu kan memang belum masuk puncaknya ya Pak, tapi memang iya, banjirnya sudah cukup panjang, hampir satu pekan lebih. Ini bagaimana menurut iya. Pak Budiono? Kami tentunya dari Bahasanas eh, menyiapkan langkah antisipatif ya. Jadi kami ada 3 langkah yang kami siapkan. Yang pertama adalah
menyiapkan personil ataupun meningkatkan kesiapsiagaan terhadap personil kami Basarnas dan kami melaksanakan siaga selama 24 jam dan tentunya kami selalu berkoordinasi ya, tidak hanya kami Basarnas namun ada relawan ataupun Iya. unsur yang lain kami tetap berkoordinasi. Kemudian juga kami yang kedua adalah pengecekan peralatan, pastikan bahwa peralatan yang ada yang kami standby-kan yang ada di kantor harus siap digunakan pada saat bencana terjadi. Dan kami juga melaksanakan secara berkala pemeliharaan maupun pengecekan. Kemudian yang ketiga juga kami selalu koordinasi yang intensif dengan seluruh unsur, baik itu BPD, kemudian juga BMKG, TNI Polri, dan para relawan, sehingga kami bisa mengantisipasi atau menyamakan data dan persepsi terhadap kejadian apabila operasi SAR digelar, sehingga kita bisa tahu siapa berbuat apa di lapangan. Kita akan bahas terkait dengan antisipasi lainnya yang dan kesiapsiagaan dari Basarnas usai jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa Kompas TV, kita lanjutkan perbincangan yang cukup menarik ini dengan Bapak Budiono. Pak Budiono, tadi sudah disampaikan segmen satu, bagaimana secara global, kemudian antisipasi, bagaimana kesiapsiagaan dari Basarnas. Yang mau kita tanyakan, ini kan Desember. Tentunya Desember ada event yang memang selalu ditunggu, yaitu Nataru, Ya. Natal dan Tahun Baru. Ini tingkat mobilitas masyarakat pasti lebih tinggi, karena bersamaan juga dengan libur sekolah. Apakah dengan musim penghujan di bulan Desember ini ada persiapan khusus dari Basarnas atau mungkin seperti biasa saja kesiapsiagaannya? Bagaimana ini Pak Budiono? Ya, terima kasih Mbak Alia. Terkait dengan kegiatan rutin ya ataupun menghadapi Nataru, kami Basarnas tentunya di Jawa Tengah akan melaksanakan peningkatan kesiapsiagaan. Di samping kami memang melaksanakan siaga selama 24 jam secara terus-menerus, kami juga menyiapkan personil dan peralatan khusus untuk antisipasi menyambut Natal Tahun Baru dan kami sudah ada jadwal ataupun tempat-tempat di mana kami akan melakukan pemantauan ataupun standby dan menempatkan alut-alut. Kami di sini Basarnas Semarang mempunyai eh, ada posar empat ya, empat pos Basarnas di samping unit ya. Itu semuanya untuk membantu melaksanakan respon time apabila terjadi kedaruratan. Dan kami nanti rencana juga akan membuat posko di samping di kantor juga kami akan membuat posko gabungan di Kali Kangkung. Kami setiap tahunnya kami menempatkan satu pesawat di situ untuk mendukung siaga Natal Tahun Baru untuk mengantisipasi kedaruratan di jalan raya tol terutamanya dan Iya. juga di tempat-tempat wisata. Jadi kami tetap di samping siaga rutin menghadapi Nataru ini kami meningkatkan kesiapsiagaan baik menambah personil ataupun alut yang di standby-kan ataupun yang akan kita gunakan nanti. Oke, ini kami tanyakan karena banyak juga masyarakat Ya, yang menanyakan apabila nanti waktu liburan, ini kan yang saat ini sedang munculnya Instagramable ya Pak, yang view-nya ke ya, alaman, lebih ke ini ya, lebih ke alam-alam natural gitu. Takutnya betul. eh, di musim seperti ini yang tadi disampaikan Bapak ada beberapa daerah yang rawan longsor, kemudian daerah-daerah pantai yang apabila ini gelombangnya tinggi itu kan juga patut diwaspadai. Jadi bagi pemirsa sekalian yang mungkin saat berlibur biar bisa berlibur dengan aman dan nyaman karena Ya, tim dari Basarnas dengan Pak Budiono pastinya sudah insya melakukan Allah. kesiapsiagaan dan antisipasinya. Kemudian ini Pak Ya. terkait dengan mekanisme ini kan ada yang tanya mekanisme Basarnas ini dalam menerima laporan dan merespon ini bagaimana? Laporan dari masyarakat merespon kejadian bagaimana? Ya, mungkin perlu saya sampaikan kepada masyarakat ya terkait dengan bagaimana cara melapor apabila terjadi kedaruratan.
baik itu dalam kedaruratan bencana alam maupun transportasi, baik itu transportasi pelayaran, penerbangan ataupun di jalan raya yang membutuhkan pertolongan SAR. Kami mempunyai atau menggunakan sistem command center atau Mhm. emergency call yaitu 115. Jadi Satu satu 115 lima. itu adalah bebas pulsa dan beroperasi selama 24 jam. Jadi silakan eh, masyarakat ataupun teman-teman apabila terjadi kedaruratan silakan menghubungi 115 dan kami akan cepat respon. Begitu laporan masuk tentu kami langsung melakukan asesmen dan koordinasi sehingga kami langsung melaksanakan aksi untuk melakukan pertolongan secepatnya karena kami di sini ada apa standar waktu yang harus kami laksanakan. Kita tidak lebih dari 25 menit kami sudah bergerak dari pada saat pelaporan hingga kami bergerak untuk menuju ke lokasi. Kami sudah ada batas waktunya, tidak boleh lebih dari 20 menit sehingga kami biasanya lebih cepat kalau memang di jalan raya ataupun aksesnya mudah akan kami lebih cepat melakukan ataupun menuju ke lokasi untuk melakukan pertolongan. Oke, ini berarti timnya gercep ini ya, timnya Pak Budiono nih Ya, ya. insyaallah Ibu. Jadi begitu bagi pemirsa sekalian, kita tidak mengharapkan adanya bencana, tapi Ya, kesiapsiagaan selalu harus kita tanamkan pada diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan betul. terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, bisa langsung Betul. menghubungi 115. Itu nanti kurang lebih Betul. paling lambat 25 menit dari laporan sudah ada yang datang gitu ya Pak Budiono ya. Ini untuk Sama. mengantisipasi supaya Betul. segera dilakukan pertolongan pertama pada korban yang mengalami kebencanaan tersebut, mengalami bencana Betul. tersebut. Kemudian ini tantangan apa yang paling kompleks yang biasanya dihadapi oleh tim Basarnas? Iya, pada saat bencana alam seperti saat ini mungkin bisa contohkan yang ada di Sumatera saat ini ya. Jadi Ya, tantangan yang paling berat yang dihadapi oleh tim rescue, Basarnas dan unsur lain tentunya biasanya akses menuju lokasi ya. Akses menuju lokasi seperti yang kita alami yaitu terputusnya akibat karena banjir ataupun tanah longsor. Terputusnya akses seperti jalan raya ataupun jalan lainnya, sehingga menuju lokasi tersebut kami akan kesulitan dan memerlukan waktu tempuh ataupun eh, jarak yang lama ya, waktu tempuhnya iya, lama, sehingga kita sampai ke lokasi pun tentunya akan lebih lama. Kemudian juga cuaca ekstrim yang menyulitkan mobilisasi tim. Biasanya pada saat cuaca ekstrim bencana terjadi ya. Orang menghindar malah kami tim SAR atau Basarnas dan unsur terkait malah kita harus datang untuk menolong iya. orang. Orang menghindar malah kita datang itulah Menghadapi salah ya satu Pak ya. tantangannya. Ya, kemudian juga medan yang sulit seperti biasanya kalau kecelakaan di sungai itu arusnya sangat deras, kemudian airnya juga keruh, itu menjadi tantangan tersendiri bagi tim di lapangan. Sehingga itu ada beberapa hal yang memang biasa terjadi di lapangan dan kita antisipasi, kemudian juga minimnya informasi dari daerah terpencil, sehingga kita tidak utuh ya ataupun informasi yang sebenarnya di lokasi kita tidak bisa menerima secara utuh, masih meraba-raba sehingga kita harus bisa apa menyesuaikan ya ataupun mengantisipasi kondisi bisa menggambarkan atau memperkirakan yang terjadi di lokasi tersebut. Oke. Berarti kurang lebih Hmm, seperti longsor yang sampai menimbun rumah seperti itu memang butuh proses yang lama ya Pak ya betul, karena harus betul. Ya. melihat Itu kan biasanya memang akses, kemudian alat berat juga tidak bisa masuk. Kita pakai manual, material sangat banyak, kemudian juga kedalaman lumpur, segala macam itu adalah kesulitan yang di lapangan. Belum belum lagi kalau dibarengi dengan hujan lagi di ya. lokasi, aksesnya biasanya di apa ya di tebing ataupun di lereng yang curam itu biasa terjadi di lapangan pada saat bencana terjadi itu, Mbak Lia. Oke, Pak Budiono, kita mau tanya terkait dengan seberapa besar keterlibatan teknologi dalam membantu tim SAR untuk menangani, membantu mengevakuasi dalam setiap ada bencana. Jangan dijawab dulu, akan dilanjutkan usai jeda pariwara berikut ini.
Ya, pemirsa Kompas TV masih bersama kami dalam program Sapa Nusantara. Pak Budiono, tadi segmen satu, segmen 2 sudah dijelaskan secara detail, bahkan juga sudah dijelaskan pada pemirsa sekalian bahwa jika menghadapi bencana, untuk respon cepatnya bisa menghubungi 115. Tim Basarnas bisa langsung datang ke lokasi. Yang mau kita kupas tadi sebelum jeda adalah seberapa besar keterlibatan kecanggihan teknologi dalam membantu tim Basarnas. Ya, pemanfaatan teknologi tentunya sangat penting ya untuk membantu pencarian ataupun membantu pelaksanaan operasi SAR. Di sini kami juga untuk pemetaan awal atau untuk asesmen kami menggunakan drone, drone yang dilengkapi dengan drone thermal sehingga bisa malam juga bisa digunakan. Nah, sehingga itu sangat membantu bisa menjangkau tempat-tempat yang sulit yang cukup jauh yang kita mungkin kesulitan untuk menjangkau dengan menggunakan drone maka kami bisa memetakan atau bisa memberikan gambaran ya terkait lokasi yang ada di lapangan. Kemudian juga aplikasi navigasi untuk apa tuh untuk menentukan jalur jalur aman ya kita juga harus tahu sehingga kita untuk menuju lokasi kita harus tahu lewat jalur mana yang lebih aman sehingga tidak meraba-raba namun pakai teknologi itu kita bisa menentukan kemudian juga sistem komunikasi digital seperti radio atau repeater sehingga kita bisa melakukan komunikasi antar tim baik di lapangan ataupun di posko. Nah, sehingga kita bisa mengetahui ataupun memberikan informasi yang update dan meminta ataupun apa keperluannya yang diperlukan di lapangan dan melaporkan kondisi situasi di lapangan itu adalah salah satu teknologi. Kemudian juga mempercepat sehingga semua teknologi ini bisa mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan keselamatan tim terutama yang ada di lapangan. Oke, berarti kecanggihan teknologi ini alhamdulillah sangat membantu dalam menangani bencana. Kalau drone kita beberapa kali juga kita terbantu dengan adanya Basarnas, drone dari Basarnas terkait Betul, dengan waktu betul. banjir kemarin, Pak, waktu banjir di Semarang, kita kan bisa mengetahui secara Oh detail ya, kondisinya betul. bagaimana. Kemudian yang sebelumnya juga, kemudian waktu bencana longsor kita juga dapat kiriman video Ya, drone. Jadi kita mengetahui ya. tidak hanya kita, tapi apa yang informasi yang kita dapat dari Kompas TV Iya, ini kita betul sekali. share juga Karena ke. memang drone salah satunya itu memang untuk mendeteksi awal ya, untuk asesmen. Jadi sebelum kami melaksanakan operasi SAR pada pagi hari itu, kami pagi-pagi betul kami sudah terbangkan drone untuk melihat dari atas situasi aman atau tidak, ataupun ada longsoran susulan ataupun rekahan yang waktu di Banjarnegara. Kami asesmen dulu menggunakan drone. Di samping kami juga ada K9 untuk membantu apa deteksi korban itu. Oke, berarti setidaknya eh, buat memetakan dulu gitu ya Pak ya. Jadi gambaran Betul besarnya sekali, dari drone kita betul udah sekali. dapat. Kemudian nanti ini yang harus dilakukan seperti itu. Kemudian ini Iya, yang kalau di bencana itu kan biasanya ada relawan, ada TNI, ada Polri, ada BPBD. Bagaimana koordinasi antara Basarnas, kemudian dengan BPBD, TNI, Polri, relawan, dan pemerintah daerah dalam penanganan bencana? ya kami dalam pelaksanaan operasi SAR ataupun dalam hal mitigasi kami juga sistemnya kami menerapkan pola kolaborasi ataupun sinergitas lah dengan unsur terkait. Dalam hal pelaksanaan operasi SAR dalam bencana alam ya, Ya. secara keseluruhan memang BPD sebagai penanggung jawab bencana daerah ya. Tapi pada saat tanggap darurat, yaitu pada fase search and rescue-nya adalah kami Basarnas sebagai leading sektornya. Jadi pada saat mengkoordinir pelaksanaan operasi SAR seperti kemarin di Banjarnegara adalah kami dari Basarnas yang mengkoordinir seluruh unsur yang terlibat di situ. Jadi kami ada klasternya ya, ada klaster dalam bencana alam ada klaster kesehatan, klaster search and rescue-nya, kemudian klaster logistik. Basarnas ada di bagian search and rescue. Jadi kami dalam pelaksanaan operasi SAR tentunya bukan tim Basarnas saja, namun kami pasti sebutkan tim SAR gabungan. Karena di dalamnya banyak unsur yang kami koordinir, sehingga kami di situ tidak ada ekosektoral dan kami bersama-sama misinya satu Kemanusiaan. yaitu untuk kemanusiaan
tidak ada ego sektoral dan tidak ada yang paling hebat, sehingga kami sama-sama lah dalam melaksanakan proses pencarian di lapangan, sehingga kami tetap kompak dan tetap semangat untuk melakukan pencarian. Oke, terima kasih Pak Budiono atas informasinya, atas sharingnya. Ya, Ini kita juga mendapatkan informasi yang berharga dari Pak Budiono. Kemudian bagi pemirsa ya. sekalian ada antisipasinya apabila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Semoga Betul. perbincangan kita ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat pemirsa sekalian. Matur suwun Pak Ya. Budiono, Oke, saya Farida sama-sama. Terima Amalia. kasih. Terima kasih, Kompas TV, independen terpercaya. Matur suwun Pak Terima kasih. Budiono. Sami-sami.